Lo yang menghubung-hubungkan logis di dunia nyata dengan game, lo tuh mainnya kurang jauh, bro. Ding dong. Oke, so hey guys, welcome back di Big Z Channel. Ini gue nggak bohong, ini udah jam 2.40. Mungkin lebih tepatnya gue belum tidur ya. Jadi dari tadi gue belum tidur dan untuk menenangkan diri ya, gue berusaha untuk mencari konten ya, konten di YouTube yang bikin gue relax, bikin gue enjoy, happy dan semacamnya. Jadi ceritanya gue lagi nonton video di YouTube dan menemukan satu video di feed gue ini, uploadan dari Resident Evil Lore Indonesia 8 jam yang lalu. Gue udah telat nih, gue nonton jam 2 malam, 2 pagi ya, hampir jam 3 sih. Oke, kita langsung reaction aja ya. Judulnya menjelaskan hal gaib di Resident Evil Village, uploadan dari Resi Lore Indonesia. Let's go. Ini monster di Resident Di Evil video kali 8. ini sebenarnya sedikit ya, kalau misalkan dibilang terinspirasi ya nggak bisa juga gitu ya. Tapi ini gue terdorong untuk bikin video ini gara-gara beberapa komentar salty yang sebenarnya udah ada dari zaman-zamannya demo Resident Evil Village kemarin ya, dari zaman-zamannya demo PS5. Oke, yang dimaksud salty comment di sini atau komentar salty adalah komentar yang tidak berdasar. I mean, mereka hanya melihat beberapa bagian saja terus udah komentar yang udah mengkritik gitu ya. Dan konteksnya sebenarnya negatif sih, bukan komentar yang membangun tapi lebih kayak nggak enak gitu loh. Oke, lanjut. Yang gue ingat salah satu komentarnya itu adalah bener-bener gak percaya kalau Resident Evil Village itu adalah game RE yang masih ada unsur biologisnya gitu ya, ada virus, parasit, jamur dan segala macamnya. Dimana satu komentar ini di Facebook gue inget dia bener-bener ngegas banget bilang RE itu udah berubah dan bener-bener di Resident Evil Village itu adalah game supernatural. Banyak yang dalam tanda kutip fans ya, Resident Evil yang sudah komen ketika awal rilis trailer Resident Evil 8, yang kebanyakan komentarnya adalah Resident Evil 8 ini udah beda dengan Resident Evil pendahulunya. Resident Evil 8 ini keluar dari jalur. Ini bukan Resident Evil. Lolo yang biasa main Resident Evil dimulai dari Resident Evil 4 di PS2, 2000 perak sejam. Lo nggak berhak deh komen kayak gitu, oke? Terus lo bisa-bisanya fans Resident Evil mengatakan udah keluar jalur. Lanjut aja. Dan yang dia jadikan patokannya adalah anaknya Dimitrescu yang ada di aula tuh, siapa sih, si Daniela atau Bella ya, gue lupa. Dimana dia bilang gak mungkin lah ada penjelasan saintifik ya dimana ada orang yang bisa berubah jadi lalat terus berubah lagi jadi kita masuk ke pembahasannya sekarang. Ini video belum mulai gue udah emosi sumpah. Nah, jadi sebelum dimulai sampai ke penjelasannya, di sini gue juga ingin menekankan lagi ya, tidak ada hal yang supernatural di Resident Evil Village. Ya memang ini ada Fact. Dan gue sudah tamat Resident Evil Village. Oke. Gue main pakai konsolnya Billy. Billy punya PS4. Terima kasih Billy udah meminjamkan PS4-nya buat gue namatin game ini. Gue berani berkomentar, gue berani memberikan statement bahwa Resident Evil Village, Resident Evil 8 tidak ada unsur mistisnya sama sekali. Masih pakai senjata biologis dan masih konfliknya antara orang yang disakiti ya dengan seorang pahlawan. Dan gue udah kebanyakan spoiler. Oke, kita tonton aja ya. beberapa hal yang dasarnya ini adalah science fiction ya, dimana ya ini hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata gitu, yang namanya juga game, namanya juga film, namanya. Betul. Oke. Lo yang menghubung-hubungkan logis di dunia nyata dengan game, lo tuh mainnya kurang jauh, bro. Lo tuh segala-gala harus pakai logis, sok-sok logis. Lo tiap hari di rumah nonton hentai gitu.
Yang padahal hentai itu nggak ada yang logis gitu. Tapi semua di sini ada penjelasan biologisnya ya, ada penjelasan sainsnya, sama seperti Resident Evil sebelumnya. Meskipun di game ini ada Lycan ya, kita tahu Lycan itu ya adalah manusia serigala juga sama kayak werewolf gitu kan ya. Kemudian ada unsur-unsur vampirismenya, ada unsur-unsur witch-nya juga gitu kan ya. Sampai ya tadi ada anak-anak Dimitrescu yang bisa berubah jadi serangga. Meskipun ada hal-hal itu, tapi sekali lagi tidak ada hal yang supernatural di Resident Evil Village. Orang-orang itu memiliki ciri-ciri fisik seperti serigala ya. Lycan dan werewolf itu ya 11-12 lah ya. Tapi untuk penjelasan legendanya itu udah pernah gue bahas di video yang terpisah, jadi bisa langsung cek aja video tersebut gitu. Oke, untuk kalian yang belum tahu, gue rangkum ya. Bedanya Lycan dan werewolf adalah Lycan itu manusia yang memiliki perawakan mirip atau mungkin manusia berbulu, punya cakar, ganas, liar, mirip seperti serigala. Itu Lycan. Sedangkan werewolf adalah serigala raksasa. Oke. Memang wujudnya semuanya sama-sama dari manusia. Cuman bedanya ketika berubah, Lycan itu lebih mirip manusia tapi berbulu dan punya cakar dan liar ya, dan ganas gitu ya. Tapi kalau werewolf itu manusia berubah ya jadi serigala aja, ya bentuknya serigala cuman gede banget gitu. Lanjut ya. Nah jadi bagaimana sih Lycan itu bisa tercipta di Resident Evil Village gitu ya. Nah ini juga seperti yang sudah dijelaskan pada salah satu dokumen in-game-nya Resident Evil Village. Lycan itu adalah hasil eksperimen gagal yang dilakukan oleh si Miranda untuk menciptakan wadah bagi anaknya yaitu Eva, untuk kebangkitan anaknya yaitu Eva. Jadi intinya ya, parasit kadu tadi yang dijelasin oleh Bang Yuda ya, Resident Evil Lore Indonesia, adalah penyebab kenapa para warga di desa itu berubah ya. Berubah dalam artian kayak memang mereka tuh hasil dari percobaan yang gagal gitu loh. Beda sama Resident Evil sebelumnya kan rata-rata memang sengaja disebarkan sebuah virus, right? Ya udah gitu untuk percobaan tapi gagal terus akhirnya jadi Lycan gitu. Tapi nggak ada misalnya kayak doa-doa, panjatan, sihir-sihir gitu nggak ada di sini, bro. Gue udah main dan nggak ada mistis-mistisnya di sini, nggak ada mitologinya. Lanjut. Nah bahkan Lycan itu malah lebih mendekati ke arah manusia atau zombie ya. Gue kan udah berkali-kali bilang ya, menurut gue ya, menurut personal opinion gue, Lycan di sini itu malah lebih mirip ke manusia atau lebih mirip ke zombinya Resident Evil Village. Bahkan lebih zombie-like daripada musuh yang ada di bawah kastilnya Dimitrescu itu, si Morowaika ya namanya ya. Nah kalau Varkolak, makhluk-makhluk ini itu tercipta berkat eksperimen sampingan yang dilakukan oleh Salvatore Moreau ketika di sini dia berusaha untuk menciptakan wadah untuk Eva bagi Miranda. Nah eksperimen yang dimaksud oleh Moreau itu adalah menyuntikkan DNA serigala pada sumsum tulang belakangnya Lycan. Nah memang untuk kali inilah baru ada campur tangannya genetiknya serigala, di mana dalam. Tapi ini gue jujur ya, gue adalah pecinta film horror mitologi juga. Jadi gue senang banget film-film vampire. Gue senang banget film-film tentang werewolf. Jadi gue kalau teman-teman udah tahu mungkin yang populer Underworld ya, Underworld series, Underworld Evolution, Underworld ya, seri Underworld ya. Lycan itu bentuknya bener-bener manusia bos, ya cuma berbulu gitu aja, dan Lycan tuh bisa ngobrol aslinya. Dan werewolf bentuknya literally serigala. Ini serigala dari mana? Coba lu lihat ya. Ini serigala dari mana ya? Ya memang tadi kan artinya serigala ya, manusia serigala artinya. Coba lu lihat mukanya, lihat. Apakah ada tanda-tanda muka seekor serigala? No. Mukanya muka manusia ini, bos. Muka manusia yang serem dan berbulu, dan kalau gue malah mengkategorikan jauh dari serigala. Maksudnya makna manusia serigala tuh adalah manusia yang mirip serigala. Nah tapi selain dari eksperimen DNA serigala, mereka itu sekali lagi gue tekankan tidak memiliki hubungan dengan legenda atau mitologi werewolf. That's the point. Karena terlalu jauh gitu loh. Oke? Terlalu jauh.
Oke, lo bisa berasumsi ya. Ya dari DNA serigala dan lain-lain, dan bentuknya juga kayak manusia serigala, kayak werewolf, mirip werewolf. Tapi itu tetap dua hal yang berbeda gitu. Gue nggak ada melihat ini tuh werewolf dari mana tuh, gue nggak melihat itu gitu. Jadi yang gue kemarin sangka-sangka ini bakal jadi werewolf, like literally werewolf gitu, nggak ada, nggak ada. Ya terlalu jauh gitu dikategorikan sebagai werewolf gitu loh. Udahlah, gue nggak mood. Oke, pokoknya intinya gue udah menjelaskan semuanya tadi. Gue udah menjelaskan dasar-dasarnya kenapa tuh orang yang komen, nggak tahu siapa ya, Papa Killstreak. Tolong kasih nama, sebut nama, sebut link akunnya. Ntar gue teror sendiri ya, bodo amat. Gue jengkel sama orang-orang kayak gitu. Karena di sekitar gue juga banyak yang kayak gitu, kayak mereka tuh nonton video gue, terus nonton video gue reaction Resident Evil 8, terus membuat sebuah konklusi yang sangat jauh gitu loh, sangat, yang kita sebagai fans yang udah bener-bener die hard aja kita mengerenyitkan dahi gitu. Kan kita yang fans berat kan memang juga berteori ya sejak rilis trailer Resident Evil 8, tapi nggak gitu-gitu amat gitu loh. Kita masih ada di ambang logis gitu loh, yang nggak jauh-jauh banget. Itu sama halnya lo misalnya berharap GTA 6 nanti bakal ada di Indonesia dengan karakter utamanya Pak Soekarno gitu. Itu bakal jauh banget gitu dan bakal random gitu loh. Apalagi misalnya nanti Resident Evil yang berikutnya, Resident Evil 9, akan berlatar belakang di Prancis dengan karakter utamanya Iko Uwais gitu. Itu adalah hal yang aneh gitu. Random sekali, random. Ya tolonglah please, kalau kalian memang nggak tahu gamenya atau kalian cuma ngikutin hype, at least jangan komentar yang enggak. Please, ini gue di sini jadi elitis ya sebenarnya sih. Tapi ya gimana ya, gue jengkel aja sih. Kalau gitu terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus video gue berikutnya, tonton video gue sebelumnya. Dan ya jaga kesehatan ya, jangan kayak gue karena kepancing emosi terus jadi nggak bisa tidur. Oke. Mata gue udah 5 watt gak sih kayak gini? Ya gara-gara kena lighting juga. Ya kayak gitu, jangan lupa nonton live gue yang tadi sebelum ini ya, sebelum gue upload video ini. Ada live gue spesial ulang tahun gue, special birthday di tahun 2020 di era pandemi ya. Oke. Kalau gitu, Big Z out.